Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Akub nii sarohamahamu saluhukna, sapakilalaan, akan namarholong ni roha didongan, namarasi ni roha naserep. Ciri khas orang percaya. Dalam mengenal atau mengingat seseorang, ada hal khusus yang menjadi pengingat kita akan dia. Misalnya, ciri khasnya adalah seorang yang periang, atau seorang yang ramah, atau mungkin bisa hal yang kurang baik yang kita ingat karena pengalaman kita bersama dengan seseorang yang kita ingat tersebut. Bagaimana dengan kita? Hal apa yang menjadi ciri khas kita? Petrus mencatat 5 unsur pokok yang seharusnya menjadi ciri khas setiap orang percaya. Pertama, dikatakan seia sekata. Seia sekata artinya mengejar tujuan yang sama. Itu seia sekata. 2, seperasaan. Artinya tanggap terhadap kebutuhan orang lain yang dirasakan orang lain. Ketiga, mengasihi. Dia bisa melihat dan memperlakukan satu sama lain seperti saudara. Keempat, penyayang. Dia peka dan peduli. Dan yang kelima adalah rendah hati. Artinya bersedia untuk saling mendorong semangat dan bersuka cita atas keberhasilan satu sama lain. 5 sifat ini sangat bermanfaat untuk membantu orang percaya melayani Allah secara efektif. Petrus yang dulunya suka gegabah, suka bertengkar, mendominasi, dan angkuh, memberikan kesaksian tentang hidup yang harmonis, berbelas kasih, mengasihi, dan rendah hati. Betapa luar biasanya perbedaan yang dibuat Allah terjadi dalam hidup Petrus. Dan hal yang sama dapat terjadi dalam hidup kita. Allah dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik dan menjadi berkat. Hidup kita menjadi bukti tentang kebenaran Allah. Biarlah sifat sombong kita berubah menjadi rendah hati. Dan ketidakpekaan kita berubah menjadi kasih sayang yang tulus bagi orang lain. Walau kita cenderung melakukan seperti apa yang kita dapatkan. Dan firman Tuhan hari ini mengatakan supaya kita menjadi berkat melalui ciri khas kita. Sebab kesanalah panggilan kita. Jika kita menjadi berkat bagi sesama kita, bahkan kepada orang yang jahat dan mencaci kita, artinya kita sudah terlebih dahulu mendapatkan berkat dari Tuhan. Kejahatan dan caci maki sudah tentu kita hadapi dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Tetapi bagaimana kita bereaksi terhadapnya? Apakah kita lebih cepat bereaksi? Sebenarnya kita tidak ada mendapatkan tindakan kejahatan atau caci maki tersebut. Seperti seseorang yang hendak memukul orang lain. Sementara yang satu hanya sekedar mengancam untuk memukul. Tapi yang satu lagi berpikiran supaya tidak kena pukul, maka saya duluan yang memukul. Jika dalam berbuat baik kita demikian, sungguh sangat baik jika kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan sebagai wujud nyata ciri khas kita yang 5 tadi. Tetapi jika dalam membalas kejahatan atau caci maki kita demikian, maka yang terjadi akan semakin bertambah kejahatan. Dan orang jahat serta pemfitnah di dunia ini yang tentunya kita tidak menginginkannya. Sahabat yang baik hati, marilah kita melakukan tugas panggilan kita menjadi berkat bagi sesama melalui ciri khas yang dikatakan Petrus hari ini bagi kita. Sebab dengan demikian kita terjaga tidak melakukan kejahatan.
Dan Allah dapat memakai kebaikan kita untuk mengubah hati setiap orang yang menerima berkat. Hidupilah menjadi orang yang mau seia sekata, seperasaan, mengasihi, penyayang, dan rendah hati. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu, bentuk kami menjadi orang yang senantiasa menjadi berkat melalui ciri khas kami sebagai orang yang percaya. Biarlah kami saling mengasihi satu sama lain. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.